semuanya, perkenalkan nama saya Dian Ambi Anwar dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan nomor kelas 01 PJM 001. Pada video kali ini kita akan membahas mata kuliah yang berjudul Pengantar Ilmu Pendidikan yang dibina oleh dosen kami yaitu Pak Muhammad Ali Ode, SPD, MPD. Kita akan fokus ke materi tentang lembaga pendidikan. Lalu kita akan lebih memperdalam lagi ke beberapa poin. Yang pertama pastinya poin pengertian lembaga pendidikan. Yang ketiga jenis-jenis lembaga pendidikan. Yang keempat ada fungsi dan peran lembaga pendidikan. Yang keempat ada hubungan antara lembaga pendidikan. Dan yang kelima atau yang terakhir ialah tantangan lembaga pendidikan di era modern. Mungkin tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baik, di poin pertama ada pengertian lembaga pendidikan. Apa sih lembaga pendidikan itu? Jadi, lembaga pendidikan itu bisa dibilang sebagai tempat terjadinya proses belajar mengajar yang sistematis. Di sini ada proses interaksi antara guru dan peserta didik. Tapi, lembaga pendidikan bukannya soal ngasih ilmu pengetahuan saja. Di dalamnya, kita juga dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, mulai nilai moral, sikap, kebiasaan positif, sampai cara kita berinteraksi di masyarakat maupun di keluarga. Jadi kesimpulannya, lembaga pendidikan itu tempat kita berkembang, baik dari segi pengetahuan maupun karakter. Baik, kita masuk ke poin yang kedua. Itu ada jenis-jenis lembaga pendidikan. Yang pertama, ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang berjenjang yang kita lewati setiap hari. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga bangku kuliah. Di sini kurikulumnya sudah sangat jelas, jam belajarnya teratur, dan penilaiannya juga sistematis. Terus ada yang kedua, pendidikan non formal, yaitu pendidikan di luar sekolah, tapi tetap membantu mengembangkan kemampuan. Contohnya kursus komputer, kursus menjahit, les musik, pelatihan olahraga, dan macam-macam kursus lainnya. Biasanya lebih fleksibel dan fokus ke skill tertentu. Yang ketiga ada pendidikan informal, yaitu pendidikan yang terjadi di keluarga dan lingkungan sekitar. Ini yang paling dasar karena dari kecil kita sudah belajar sopan santun, kebiasaan, nilai moral, cara bersikap dari rumah. Walaupun sangat beda bentuknya, tetapi semuanya punya kontribusi besar dan perkembangannya seseorang. Baik, kita akan membahas poin yang ketiga, fungsi dan peran lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan punya peran penting dalam kehidupan kita. Fungsinya bukan cuma bikin kita pintar dalam teori atau akademik, tapi juga membentuk cara berpikir dan karakter kita. Di lembaga pendidikan, kita belajar disiplin, tanggung jawab, kerjasama, menghargai pendapat orang lain, sampai cara menyelesaikan masalah. Selain itu, pendidikan juga berfungsi sebagai tempat mempersiapkan generasi muda agar siap menggapai perubahan zaman. Jadi, gak cuma mengikuti kurikulum, tapi juga mengembangkan soft skill, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Kalau nggak ada lembaga pendidikan, masyarakat bakal kesulitan berkembang karena pendidikan itu fondasi utama kualitas sumber daya manusia. Baik, di sini kita akan membahas hubungan antar ketiga jenis lembaga tersebut. Hubungannya ketiga jenis lembaga tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi atau saling berkaitan. Contohnya seperti pendidikan formal, yaitu pendidikan yang memiliki struktur yang jelas. Lalu ada pendidikan non formal yang dimana kita dapat mengasah skill-skill tertentu yang kita inginkan. Lalu yang ketiga ada pendidikan informal yang dimana menjadi dasar dalam membentuk karakter dan juga kepribadian kita. Contohnya seperti ini. Di sekolah kita dapat mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Lewat kursus kita dapat mengasah skill-skill yang kita inginkan. Lalu di rumah kita dapat mengasah moral dan juga nilai-nilai kepribadian kita. Jadi ketika ketiganya berjalan teriring atau beriringan, maka dapat menghasilkan kepribadian atau pengetahuan orang yang lebih maksimal. Yang kelima, ada tantangan lembaga pendidikan di era modern. Di era modern, lembaga pendidikan menghadapi banyak tantangan baru. Pertama, soal perkembangan teknologi.
guru dan lembaga pendidikan harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Karena sekarang pembelajaran banyak sekali pakai sistem digital, mulai dari pembelajaran aplikasi, media sosial, online sampai penggunaan AI. Kalau nggak mengikuti perkembangan teknologi, proses belajar bisa jadi tertinggal. Yang kedua, ada tantangan dari pengaruh budaya global yang bisa mempengaruhi moral dan perilaku peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai etika tetap penting supaya peserta didik nggak cuma pintar, tapi juga punya sikap yang baik. Tantangan ini bikin lembaga pendidikan harus terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman. Baik, itu materi yang bisa kami berikan. Sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa semuanya.